Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di video edukasi dengan tema Jejak Akhlak di Dunia Maya. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pendengar yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam ruang pembelajaran ini. Video ini bertujuan mengajak kita meninjau kembali bagaimana perilaku kita di media sosial. Sebuah ruang yang seringkali bebas, cepat, dan penuh dinamika melalui kacamata akhlak Islam. Di era ketika setiap orang dapat menjadi penyampai informasi, pertanyaannya adalah bagaimana kita tetap menjaga diri kita agar tidak terseret arus negatif di dunia maya? Mari kita bicarakan bersama-sama. Semua adalah media dan sarana. Selama media dan sarana itu tidak haram dan tujuannya mulia, gak ada masalah. Kalau antum akan bandingkan konten yang bermanfaat di media sosial di dunia digital sama dengan yang tidak manfaat, maka kita akan tahu keterlambatan kita. Kecil-kecilnya peranmu di sosial media itu sebesar-besarnya dampak di hari kiamat kelak. Sependek-pendeknya postinganmu di sosial media itu bisa menjelma menjadi sebesar-besarnya pahala yang memberatkan timbangan amal kebaikan menjadi wasilah engkau masuk surga. Pakai dong handphone untuk amal solih. Jangan cuma dipakai nonton, jangan cuma dipakai scroll-scroll, ikut serta ambil peran, ikut beramal solih. Sebarluaskan, share, bagikan lagi sama yang lain agar supaya menjadi amal jariah buat kita semuanya. Media sosial kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Indonesia bahkan termasuk negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Ratusan juta unggahan, ribuan komentar, dan percakapan terjadi dalam setiap harinya. Sayangnya, sebagian besar ruang digital itu juga dipenuhi dengan ujaran kebencian, fitnah, dan juga hoax, dan juga perdebatan yang sering merusak hubungan sosial. Dalam Islam, akhlak bukan sekedar aturan moral, tetapi fondasi yang membentuk karakter kita sebagai manusia. Al-Quran berulang kali menekankan pentingnya qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar, juga qaulan layyina, yaitu perkataan yang lembut, dan qaulan ma'rufa, yaitu perkataan yang baik. Artinya, bahkan ketika kita tidak bertemu tatap muka pun, perkataan tetap memiliki tanggung jawab yang besar dan juga memiliki tanggung jawab moral. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa interaksi agresif di media sosial dapat meningkatkan stres, memicu konflik sosial, bahkan memengaruhi kesehatan mental. Maka penggunaan media sosial bukan sekedar persoalan teknologi, tetapi juga persoalan kemanusiaan dan spiritualitas. Jika kita memahami media sosial sebagai perpanjangan lisan kita, maka menjaga akhlak berarti menjaga apa yang kita kirimkan ke ruang digital. Dalam Islam, lisan adalah amanah. Begitu pula jempol yang menekan tombol kirim. Apakah akhlak di dunia nyata dapat benar-benar diterapkan di dunia maya? Jawabannya seharusnya iya, namun tantangannya besar. Pertama, kita sering merasa tidak terlihat. Anonimitas membuat sebagian orang merasa bebas mengucapkan apapun tanpa merasa bertanggung jawab. Padahal Allah Maha melihat, termasuk apa yang kita ketik sekalipun. Kedua, media sosial memicu reaksi cepat. Kita sering memberikan komentar sebelum berpikir. Nilai Islam mengajarkan tasabbut, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Dalam kehidupan digital, prinsip ini sangat relevan agar kita tidak menjadi bagian dari rantai berita bohong ataupun fitnah. Ketiga, kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah unggahan kita membawa manfaat? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Jika ini diterapkan di media sosial, banyak konflik dan salah paham akan mereda dengan sendirinya. Secara personal, kami melihat bahwa media sosial bisa menjadi ladang kebaikan yang besar. Kita dapat menyebarkan ilmu, memberi dukungan, menguatkan yang lemah, dan menjadi pengingat bagi diri sendiri. Namun, tanpa akhlak, media sosial justru menjadi ruang yang melelahkan dan mengikis empati. Membangun akhlak berarti menyadari bahwa setiap unggahan adalah cermin diri, setiap komentar adalah nilai yang kita tanam.
Jika kita ingin dunia maya menjadi lebih damai, kita perlu memulainya dari diri sendiri. Ada 3 gagasan yang perlu kita bawa pulang. Pertama, media sosial adalah ruang moral. Setiap kata yang kita tulis memiliki konsekuensi etis dan spiritual. Kedua, nilai Islam, kejujuran, kelembutan, kehati-hatian, dan tanggung jawab adalah pedoman yang sangat relevan untuk mengarahkan interaksi digital. Mari membangun dunia maya yang lebih beradab, berbicara dengan santun, menyaring sebelum berbagi, dan menghadirkan kebaikan dalam setiap jejak digital yang kita tinggalkan. Jadi, kesimpulannya adalah, secara keseluruhan, pembahasan hari ini menegaskan bahwa membangun akhlak di era digital adalah kebutuhan yang sangat penting bagi kita sebagai muslim. Penggunaan teknologi harus diiringi dengan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kehati-hatian, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual. Kita perlu menjaga lisan baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, serta menghindari konten yang tidak bermanfaat dan merusak akhlak. Dunia digital memberikan peluang besar untuk menyebarkan kebaikan, dan sebagai generasi yang hidup dalam arus teknologi, kita memiliki peran untuk menjadikan internet sebagai ruang yang lebih positif, beradab, dan penuh nilai. Dengan menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas online, kita dapat menciptakan jejak digital yang membawa manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan menjadi amal jariah di masa depan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saud. Maaf. Bahwa pembangun salah. Maaf. Aduh, ya Allah. Tanggung kesadaran spiritual. Mama. Baik.